Kemarin kita terakhir membahas tentang regresi sederhana masih ya, lalu tentang apa hasil estimasi dari regresi itu ada yang koefisien yang uh, koefisien adalah parameter yang melekat pada variabel, sementara yang konstanta yang sendiri ya, yang nggak ada variabelnya. Mungkin kemarin yang belum disampaikan adalah bagaimana menginterpretasinya ya, terkait dengan ya garis regresi. Jadi kalau koefisien ini, kalau misal yang emang sederhana, kalau misal cuma satu variabel independen itu berarti kan cuma x dengan y. Garis regresi ya ini karena ini OLS itu adalah regresi linear ya. Jadi garis regresinya itu adalah garis lurus, maka ya sesuai fungsi yang diwakili oleh regresi itu, kalau persamaan persamaan kurva atau grafik yang garis lurus itu kan ada ya, yang konstanta dan koefisien itu di di grafiknya dia menunjukkan kemiringannya. Kalau semakin besar itunya nilai koefisiennya, berarti kemiringannya itu semakin tegak. Nah, berarti kalau semakin tegak berarti dia yang mirip yang ini, yang di bawah ini kan. Yang B-nya B biasa, bukan B bintang. Sementara kalau yang B bintang itu dia lebih landai, berarti pasti B2-nya itu pasti lebih kecil daripada B2 biasa yang tanpa bintang. Tapi kalau dilihat dari B1-nya yang konstantanya itu B1-nya yang bintang lebih, B1-nya itu adalah melambangkan intercept gitu kan. Yang dimaksud dengan intercept adalah nilai Y ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 itu Y-nya berapa. Itu adalah diwakili oleh B1. Nah, kita juga kemarin sudah bahas bahwa B1 itu juga sebenarnya ini, dia sebenarnya adalah rata-rata tapi yang sudah dikurangi dengan B2 X bar. Ini semacam kayak komponen rata-rata dari Y tapi yang belum dijelaskan oleh X bar-nya. Karena apa? Kalau misal tidak ada regresinya itu sama sekali tidak melibatkan variabel independen apapun, jadi cuma Y diregresikan terhadap konstan, sebenarnya terhadap nilai 1. Jadi kalau B1 ini bisa juga dianggap sebagai koefisien dari satu variabel yang angkanya nilainya 1 semua. Jadi kan kalau B1 kali 1 kan ya B1 juga. Nah, kalau misal variabel Y itu diregresikan terhadap satu variabel yang nilainya itu semua nilainya itu adalah angka 1, itu dia ya hasilnya B1 itu beta 1 itu. Artinya kalau tidak ada variabel independen itu ya tentu saja, kalau tidak ada variabel independen kita ingin memprediksi Y itu pasti prediksinya adalah rata-ratanya. Itu kan umumnya kayak gitu. Ekspektasi kita terhadap Y, seandainya kita sama sekali tidak memiliki variabel lain untuk membantu kita dalam memprediksi Y itu, ya kita pakai rata-ratanya Y untuk prediksi Y itu. Jadi Y kapanpun itu selalu prediksi terbaik kita adalah dengan menggunakan Y-bar. Y-bar itu akan ini kan jadi OLS juga, jadi dia juga meminimalkan kuadrat errornya kalau gitu. Jadi kalau kita memprediksi Y dengan Y-bar dengan rata-rata Y, maka kita akan dapatkan error terkecil gitu.
Tapi kalau kita punya variabel independen, nah beda lagi berarti apa yang kita dapatkan untuk kita harus kemudian memperhitungkan pengaruh X-nya juga. Ya, misalnya kita punya informasi tentang nilai X, maka kita gunakan informasi nilai X itu untuk mendapatkan prediksi Y yang lebih baik. Nah, tapi yang tidak yang tidak terprediksi oleh oleh X itu gitu. Itu kemudian ya masih ditambahkan dengan konstanta B. Jadi saya sebenarnya pengen oret-oretan, saya belum menyiapkan. Jadi gini, seandainya kita meregresikan Y terhadap X, tapi kita tidak pakai konstanta, ya. Itu kalau di itu ada pilihannya biasanya kalau di software statistik ya. Itu ada pilihannya biar kita mau regresi tapi tidak ada konstantanya. Itu istilahnya regression through the origin. Jadi nanti garis regresinya akan seperti ini. Garis regresinya ini akan dari 0 gitu. Karena tidak ada intercept gitu. Berarti kan interceptnya sama dengan 0. Nah, itu dari 0 gini. Nah, tapi kemudian kalau kita paksakan tidak ada interceptnya, biasanya kemudian nanti jumlah errornya itu nanti ya itu error yang atas bawah gitu, itu tidak bisa sama dengan 0. Karena sebenarnya intercept itu fungsinya apa? Fungsinya untuk kemudian mengambil rata-rata dari error gitu. Jadi kan ini kemiringannya sudah dijelaskan, gitu ya. Maksudnya ya variasi Y yang dijelaskan oleh X gitu ya. Tapi kemudian nanti akan sisanya kalau kita pakai regression through origin yang tanpa intercept itu, kita akan dapati jumlah dari errornya nanti itu akan tidak sama dengan 0. Jadi sebenarnya bisa dikatakan juga bahwa intercept itu pada dasarnya seperti halnya kita ingin menarik keluar gitu rata-rata dari error itu ketika jumlahnya tidak sama dengan 0. Ya itu nggak tahu ini bikin tambah jelas apa tambah bingung. Tapi ya gitulah. Intinya kalau kita tidak pakai intercept, kemungkinan besar nanti total errornya itu kan errornya tadi ada yang positif ada yang negatif ini kan. Jadi kayak yang di sini ini kan ada titik yang nilai aktualnya di atas garis regresi, ada yang di bawah garis regresi. Kalau regresinya through the origin gitu, nanti totalnya di jumlah ini ada yang errornya positif, ada yang errornya negatif, itu nanti masih nyisa, nggak persis sama dengan 0. Tapi kalau kita pakai intercept, nanti total dari tadi errornya yang positif maupun negatif itu ketika ditotal sama dengan 0. Nah, regresi yang bagus ya kemudian errornya sama dengan 0. Kenapa? Karena memang yang kita harapkan kan itu. Maksudnya total error sama dengan 0 kan artinya berimbang antara prediksi yang overestimate gitu, yang overestimate itu berarti errornya negatif kan, berarti prediksi kita melebihi dari nilai aktualnya, dari nilai realisasinya. Sementara kalau underestimate berarti prediksi kita di bawah atau lebih kecil daripada nilai realisasinya atau nilai aktualnya. Nah, kita ingin kan prediksi kita itu secara rata-rata itu walaupun tidak selalu benar ya tetap akan ada errornya, tapi secara rata-rata itu misalnya ketika digabung kadang overestimate, kadang underestimate, tapi itu lebih mending daripada kita konsisten overestimate terus. Kalau konsisten overestimate terus kan berarti total errornya nanti negatif ya. Atau sebaliknya kalau kita terus-menerus underestimate berarti total errornya positif nggak nol. Jadi kita pengen itu agar di tengah-tengahnya error kita
kadang positif, kadang negatif. Jadi kadang underestimate, kadang overestimate, tapi tidak terlalu banyak underestimate dan overestimate-nya gitu. Ya itu yang kemudian least square itu kan kuadrat terkecil error-nya. Sehingga walaupun overestimate ataupun underestimate, tapi ya jadinya rata-ratanya kita relatif nol dan errornya masing-masing tidak terlalu besar dibanding kalau kita konsisten overestimate, pasti total errornya akan lebih besar gitu. Juga kalau terus-menerus underestimate. Tadi interpretasi berdasar grafik ya. Tapi kalau secara bahasa gitu, kita mesti menginterpretasikan dengan bahasa seperti ini, bahwa B2 itu artinya adalah, ya ini sebenarnya interpretasinya dari matematikanya saja. Jadi B2-nya nilainya berapa, berarti X itu ketika berubah 1 unit, misal X bertambah 1 unit, maka Y akan bertambah sebesar berapa? Ya kalau ini nambah 1, berarti ya Y-nya, prediksi Y-nya akan bertambah sebesar B2. Ya. Jadi misal nilainya 3, berarti interpretasinya adalah jika X bertambah 1 unit, maka maka Y akan bertambah sebesar B2 unit. Nah, kalau B1 ya interpretasinya tadi yang jika X 0, maka Y diprediksi akan sebesar B1. Misal B1-nya 10, berarti jika X 0, maka Y diprediksi akan bersenilai 10. Ini tinggal persisnya seperti apa itu tergantung nanti variabel dependent dan variabel independennya apa. Jadi misal Y-nya adalah konsumsi, X-nya adalah pendapatan. Misalnya fungsi konsumsi ya. Ya udah berarti jika pendapatan bertambah sebesar katakanlah 1.000 atau 1 juta, maka maka konsumsi bertambah sebesar, ya nggak mungkin 3 kali ya, konsumsi kan di bawahnya, misal B2-nya 0,6. Berarti kalau pendapatannya bertambah 1 juta, maka konsumsi bertambah sebesar 0,6 kali 1 juta berapa? 600.000. Berarti Y diprediksi akan bertambah sebesar, atau tadi konsumsi akan bertambah sebesar 600.000. Kemudian B1 ini nanti jadi interpretasinya seperti yang konsumsi otonom di fungsi di teori permintaannya Keynes. Jadi kalau pendapatannya 0, maka orang tersebut atau kemudian tingkat konsumsi di negara gitu. Tergantung ini diaplikasikan di level individu atau negara. Untuk individu ya tadi pendapatan bertambah 1 juta, maka tadi 0 ya, sorry. Kalau yang bertambah itu kalau menginterpretasi B2. Kalau menginterpretasi B1, jika pendapatannya 0, orang tersebut masih melakukan konsumsi sebesar B1. Nah, ini B1-nya berapa? Misal 200.000. Nanti dia walaupun pendapatan 0 sekalipun, orang masih mengonsumsi sebanyak 200.000. Jadi nanti ketika misalnya di penelitian gitu, setelah melakukan regresi gitu, dilaporkan hasilnya, lalu diinterpretasinya kayak tadi, bahwa ketika pendapatan naik sekian, maka konsumsi akan bertambah sebesar sekian. Itu harus dibahasakan seperti itu. Dekomposisi variansi. Jadi intinya variasi total itu yang SST atau sum square total gitu ya. Karena ngitung variasi itu emang caranya gini. Nilai aktual dikurangi rata-rata di total gitu. Lalu itu variasi totalnya. Lalu kemudian di dekomposisi, di breakdown variasinya. Jadi yang explain dengan yang residual. Ini kebalik. Mestinya SSE-nya yang sebelah kiri. Yang residual yang sebelah kanan. Tergantung. Wah, ini. Kadang-kadang trikinya di
menginterpretasikan. Jadi singkatannya SSR plus SSE ini ada yang beda-beda, jadi ada yang kebalik-balik nanti. Ini kayaknya maksudnya berarti yang ini. Jadi kalau ini diartikan ini berarti ini dibilang sum square regression, sementara ini sum square error. Ya udahlah sementara pakai ini aja. Karena ada satu interpretasi lagi itu malah dibalik gitu. Jadi SSE itu yang atau mungkin biasanya malah ESS ya, itu explain sum of square gitu. Itu maksudnya variasi yang dijelaskan oleh regresi, jadi explain gitu. Sama satu lagi SSR-nya residual, bukan regression. Kalau yang residual berarti ya yang ini malah. Jadi yang tidak dijelaskan oleh regresi. Maksudnya apa dijelaskan oleh regresi? Itu ya yang Y-hat ini. Kan variasinya itu sebesar ini dari nilai aktual dikurangi dengan rata-rata. Tapi itu tuh di breakdown gitu ya. Karena Y itu pada dasarnya adalah ini Y-hat atau yang nilai prediksi Y ditambah error atau residual, maka kemudian yang Y-hat ini itu variasi dari rata-rata ke Y-hat itu ini di breakdown gini kan. Jadi YT min Y bar ini total variasinya di breakdown Y barnya apa Y hat ini dikurangi Y bar ini yang dijelaskan oleh regresi. Makanya kemudian tadi istilahnya kalau nggak sum square regression, explain sum of square gitu. Sum of square itu ini ya, sum sama ada square itu berarti sum square regression atau explain sum of square. Sementara kalau ini yang residualnya sum of square residual, berarti kadang-kadang disingkat sum of square residual, kadang-kadang ya bilang sum of square error gitu. Nah, itu makanya agak tricky-nya di situ nanti kadang-kadang jadi terbalik-balik. Tapi yang diingat itu kepanjangannya itu, dia kepanjangannya residu, R-nya itu residual atau regression. Kalau regression berarti yang ini, yang Y hat minus Y bar gitu. Tapi kalau residual berarti dia yang ini, yang kedua ini. Sebenarnya SSE juga gitu. Kalau dia istilahnya explain sum of square, berarti maksudnya sebenarnya ini, yang Y hat minus Y bar. Tapi kalau kepanjangannya SSE itu sum of square error, berarti ya ini maksud adalah yang di sini. Jadi harus berhati-hati ya kan, jangan kalau cuma melihat ininya apa yang singkatannya nanti bisa terjebak gitu. Itu kadang tergantung bukunya. Tapi yang saya lihat gitu kadang-kadang memang ada yang pakai istilah R-nya itu regression, berarti di sini error. Tapi kalau di sini residual, berarti yang ini explain. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan menghitung R-square. R-square itu adalah sum of square regression. Ininya R-square itu adalah yang dijelaskan oleh regresi. Makanya ketika kita menerjemahkan R-square gitu, kita menemukan ada angka R-square di hasil regresi, itu kita perlu terjemahkan seperti itu. Ya, intinya berapa bagian dari variasi total variasi di variabel dependennya ya, variasi Y-nya yang bisa dijelaskan oleh regresinya, oleh semua variabel yang ada di regresi. Nanti kalau variabelnya nggak cuma satu, tapi lebih ya, pokoknya gitu. R-square itu berarti berapa bagian dari variasi Y yang dijelaskan oleh variabel-variabel yang ada di regresi. Misal kalau tadi persamaannya adalah konsumsi terhadap pendapatan, berarti berapa besar variasi dari konsumsi yang dijelaskan oleh pendapatan. Misal R square-nya 0,8, berarti 80% dari variasi konsumsi bisa dijelaskan oleh variasi pendapatan. Perlu diingat-ingat itu nanti kalau ditanya gitu. Atau nanti ketika Anda penelitian, skripsi kayak itu harus bisa menjelaskan kayak gitu, harus diterangkan itu hasil regresinya itu apa arti dari koefisien tadi, terus apa arti dari R-square, R-square-nya segini, berarti interpretasinya itu Anda jabarkan pakai kata-kata itu. Sekian persen dari
y-nya tinggal variabel apa gitu. Misal y-nya adalah penjualan gitu. Berarti dijelaskan oleh variasi x-nya apa. Misal iklan, belanja iklan. Ini berarti variasi 80% atau berapa persen lah tergantung angka R-square-nya. Misal R-square-nya 0 kemana, berarti 60% dari variasi di penjualan bisa dijelaskan oleh variasi di belanja iklan. Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk rumus regresi ini dibutuhkan untuk penelitian jenis apa Pak? Apa ini ke jenis yang kualitatif atau kuantitatif Pak? Apa keduanya ini tetap bisa memakai dari rumus tersebut Pak? Kedua penelitian tersebut. Ya kalau ekonometri itu ya kuantitatif. Kualitatif ya nggak ada hitung, nggak ada kayak gini ya, nggak ada regresi apa. Kualitatif ya sesuatu bisa dikatakan penelitian kualitatif itu adalah apa-apa yang tidak bisa memakai kuantitatif gitu. Misal Anda analisis SWOT gitu ya. Ya kan enggak, ya mungkin ada juga variabel-variabel SWOT yang bisa pakai kuantitatif saja diukur, tapi kan juga nggak kemudian pakai regresi apa gitu kan. Ada yang paling cuma indikatornya aja, oh mungkin adalah penjualannya sekian, tapi kemudian ketika menganalisis lebih banyak kok secara kualitatif kan. Itu analisis dari sisi ini aja. Terus Baik Pak, apa? terima kasih Pak. Ya biasanya itu nanti kalau masalah itu di metodologi penelitian ya lebih rinci kapan Anda menggunakan penelitian kuantitatif, kapan kualitatif ya sebenarnya tergantung apa yang ingin diketahui. Tapi biasanya memang kuantitatif itu keunggulannya bisa merangkum gitu kan data lebih banyak. Kalau kualitatif agak susah karena ya akhirnya bisa wawancara paling pol-polannya berapa orang, karena yang dicari adalah kedalamannya kan malah biasanya. Jadi kalau kuantitatif bisa sampai sampelnya ribuan apa sehingga lebih bisa melakukan generalisasi gitu. Kalau sampelnya benar bisa digeneralisasi misal bahwa hasil penelitian ini gitu ya berlaku untuk populasinya, misal populasinya nasional, surveinya itu survei nasional, ya berarti bisa berlaku untuk nasional. Tapi kalau kualitatif biasanya susah untuk melakukan generalisasi, ya hanya mungkin hanya yang karakteristiknya sama dengan subjek yang diteliti gitu biasanya. Jadi itu keunggulan kelemahannya ya. Tapi ya banyak hal juga yang memang tidak bisa di kuantitatif. Tapi ada juga yang variabel kualitatif dikuantitatifkan yang pakai skala Likert gitu yang 1 sampai 5 gitu. Pertanyaannya sebenarnya kalau dari sifat pertanyaannya seperti kualitatif. Misal bagaimana pendapat Anda, setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju gitu kan. Tapi dikonversi jadi kuantitatif sehingga bisa dianalisis bisa dianalisis secara kuantitatif juga. Sedikit gitu ya. Oke, kalau Anda pernah menemukan istilah koefisien determinasi, nantinya itu yang dimaksud adalah R-square itu ya. Nah, ini kenapa sih tadi harus belajar yang R-square apa artinya tadi? Karena nanti Anda harus kalau ketika penelitian harus bisa menginterpretasikan angkanya. Kalau pada saat analisis itu gampang kalau cuma tinggal ngeran aja, datanya udah siap gitu ya. Misal kemarin yang data iris gitu ya. Kalau kita mau regresi itu kalau ini tinggal kalau yang pakai iris gini aja. Pakai data iris ya yang kemarin kita itu explore itu. Nah, kalau di R itu cara untuk melakukan regresi ini pakai perintahnya LM. LM itu singkatan dari linear modeling. Ini OLS ini. Itu Y-nya adalah yang di sebelah kiri, X-nya yang sebelah kanan. Kalau X-nya lebih dari 1, ya tinggal misal sepal length kayak gini. Terus misal mau ditambahkan terus bisa. Tapi ini tadi belum ada statistiknya ya. Nanti kalau statistiknya itu pakai nanti harus di summary. Nah ini kan muncul tuh R squared ini kan.
Ada yang lain-lain ini, ada p-value adjusted ini nanti f-statistic ini nanti ada semua ini cara mengartikannya ya dipelajari di ekonometri ini. Jadi nanti ketika Anda sudah run gitu, datanya apa, di run regresinya, muncul hasilnya gini, lalu tinggal Anda artikan. Ya. Nanti yang p-value probabilistic ini terkait dengan uji hipotesis. Kemarin sempat menyinggung uji hipotesis ya. Yaitu ya di sini. Jadi ini untuk nanti uji hipotesisnya tentang koefisiennya apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah ini p-value-nya kalau kecil kurang dari tingkat signifikansinya itu nanti ada tanda bintangnya biasanya. Tapi pas pelaporan biasanya kayak gitu. Ini biar cepat nangkepnya gitu. Jadi daripada melototin angka probabilitasnya lebih kecil atau lebih besar daripada tingkat signifikansi, kalau udah dikasih bintang itu si yang baca jadi langsung oh kalau bintang berarti signifikan ya. Itu nah yang BB tadi yang parameter koefisiennya sama konstanta itu udah ada di sini di estimate ini. Jadi ini interceptnya -1,5, lalu koefisiennya petal width yang ini, koefisiennya sepal length yang ini. Nah, ini nanti tinggal diinterpretasikan. Misal ini mungkin panjangnya dalam sentimeter gitu ya. Berarti kalau misal petal width-nya ini bertambah sebesar 1 unit atau 1 cm, maka variabel dependent-nya tadi petal length-nya akan kecenderungannya akan bertambah sebesar 1,75 ya kalau dibulatkan 1,75 cm. Kalau petal width-nya itu lebih besar 1 cm, maka kecenderungannya petal length-nya akan juga lebih panjang 1,75 cm. Kalau sepal length-nya bertambah sebesar lebih besar 1 cm gitu atau lebih panjang 1 cm, maka petal length-nya juga diperkirakan akan lebih panjang sebesar kalau ini setengah sentimeter. Lalu bagaimana dengan R-square? Ini R-square-nya 0,9485. Wah, ini gede sekali. Berarti artinya apa? 0,948 ini kan berarti dibulatkan 0,95 gitu ya. Berarti 95% dari variasi petal length yang variabel dependent ini 95% variasinya bisa dijelaskan oleh variasi dari petal width dan sepal length. Itu cara menginterpretasi R-square. Nanti yang F statistik ada lagi apa interpretasinya p-value ada lagi. Ini saya langsung loncat memperlihatkan output hasil regresi itu ya tujuannya biar Anda tahu buat apa kita mempelajari interpretasi itu yang pentingnya di situ. Biar nggak cuma ini angka keluar angka bisa misal kita bisa aja kita sajikan di tabel tapi kalau nggak bisa interpretasi ya nggak ada ininya kan yang nggak bunyi. Ya kayak gini kan pasti ada tujuannya gitu ya. Misalnya kita pasti berangkat dari apa misal dari teori lah atau kita sekedar ingin memprediksi saja bisa saja itu kan penelitiannya. Misal tadi oke saya ingin kalau kasusnya ini data bunga ya saya ingin bisa memperkirakan berapa ini petal itu kemungkinan mahkota gitu. Panjang mahkota ketika saya tahu berapa lebarnya. Nah, setelah itu kan ya berarti harus bisa dijelaskan kan secara intuitif. Oh, kalau misal lebar mahkotanya sebesar apa? Lebih besar sekitar 1 cm, perkiraannya berapa panjangnya gitu. Oh, berarti kalau ini sekitar 1 meter lebih besar 1 cm, panjangnya juga akan cenderung lebih panjang juga, tapi cuma sebesar setengah sentimeter apa. Jadi nambahnya nggak sebesar. Oh sorry, ini tadi yang lebar ini berarti panjangnya akan cenderung lebih besar 1,75 cm gitu. Ini harus angka itu jangan berhenti di angka saja tapi diinterpretasikan gitu ya. Itu yang ya tergantung posisinya tadi. Nah, dia koefisien ya gitu. Diinterpretasikan seperti itu. Intercept ya tadi diinterpretasikan kalau 0. Cuma ini kalau negatif agak susah.
musim ketika tapi ya memang mungkin intercept di sini kalau untuk kasus ini dia tidak bermakna ya. Karena kan kalau pakai secara tadi matematis kan intercept itu diartikan ketika nilai X-nya 0. Kalau tadi kasusnya konsumsi make sense gitu loh apa ketika pendapatan 0 konsumsi berapa. Tapi kalau untuk yang bunga ini kan susah dong. Masa eh, berapa panjang dari petal ketika lebarnya sama dengan 0 cm ya nggak ada lebar 0 cm nggak bisa berarti tidak terlalu tidak punya makna ini para apa interceptnya kalau gitu kalau nggak punya makna gini sih nggak harus diinterpretasikan. Tapi kalau masih punya makna kayak yang konsumsi tadi kan kalau pendapatan 0 konsumsinya orang masih bisa konsumsi itu kan masih ada maknanya ya. Kan ya iya orang mau pendapatan 0 masih butuh makan gitu. Jadi tetap saja kalau dia sedang tidak memiliki pendapatan, lagi nganggur apa ya tetap saja masih ada pengeluaran untuk konsumsi. Itu jadi kembali lagi ya ekonometri kayak gitu metode-metode kuantitatif itu tujuannya adalah untuk kalau kita kembali ke yang slide apa yang kemarin itu yang awal-awal itu tujuannya adalah untuk mengukur untuk agar kita punya apa ya bisa mengetahui besarannya gitu. Ya tadi kalau yang eh, fungsi konsumsi tadi, kita tahu bahwa kalau orang pendapatannya lebih besar, konsumsinya akan lebih besar. Tapi lebih besarnya berapa banyak gitu. Nah, kan kita nggak bisa tahu kalau cuma berdasar teori. Itu adalah tadi yang disebut pertanyaan empiris. Ya lihat di data. Kita kumpulkan data konsumsi dan data pendapatan orang-orang. Diregresi ketemu, oh berarti kalau pendapatannya lebih besar sebesar 1 juta, maka konsumsinya juga cenderung lebih besar berapa banyak gitu. Nah, itu bisa kelihatan kalau dari hasil regresi. Kalau nggak diregresikan ya nggak bisa kita bilang berapa banyaknya tadi gitu. Makanya fungsi apa regresi itu ya atau secara metode kuantitatif ya secara keseluruhan kayak gitu intinya karena kita pengen uh, mengetahui besaran lebih presisi gitu. Ya tujuannya apa ya saya akan ada tujuan sendiri ya apa uh, misal kayak pengentasan kemiskinan gitu. Kemiskinan diukur dari konsumsi kadang-kadang bukan pendapatan karena intinya kan orang ingin jadi konsep kebutuhan minimum itu kan konsep konsumsi apakah dia bisa mengakses bisa kemudian mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya ini yang minimum yang kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Nah itu kalau pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatan tapi mungkin bisa langsung memberikan katakanlah dikasih raskin gitu kan. Raskin itu tidak menambah pendapatan tapi menambah konsumsi dan itu sudah berarti sudah bisa membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau kemudian berusaha caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan, misal dengan dikasih BLT, nah, tapi kemudian ukuran kemiskinannya masih berdasar konsumsi tadi, berarti pemerintah kan harus tahu perlu dikasih tambahan pendapatan berapa banyak untuk biar bisa mencapai target konsumsi minimalnya sebesar sekian. Biasanya ada istilahnya kalau untuk konsumsi makanan ada minimal kalori gitu. Misal sehari berapa lah, misal 2000 kalori. Nah, untuk bisa mencapai 2000 kalori itu, 2000 kalori itu diterjemahkan jumlah belanja makanannya berapa. Misal, oh belanja makanan 200.000 itu setara dengan 2000 kalori per hari. Berarti untuk bisa menambah konsumsi sebesar 200.000, pendapatannya perlu dinaikkan berapa? Misal, oh berarti perlu dikasih 500.000. Karena mungkin kalau dikasih pas 200.000, nggak semuanya akan dikonsumsi gitu kan. Mungkin masih ada yang ditabung, mungkin dipakai buat
nyaur utang gitu, macam-macam. Tapi ternyata kalau dikasihnya pas 200.000 semua nggak semuanya dibuat konsumsi tapi sebagian dipakai untuk yang lain-lain. Akhirnya nambah konsumsinya cuma 100.000 masih akhirnya tidak tercapai kebutuhan berarti standar konsumsi minimumnya tidak tercapai. Sehingga mungkin dia konsumsinya masih cuma sebesar 1.500 kalori, nggak sampai 2.000 kalori. Akhirnya tetap miskin gitu kategorinya enggak. Berarti ngasihnya harus lebih besar daripada 200.000 itu. Tapi tadi kan caranya gimana? Berarti harus tahu kan fungsi konsumsinya itu harus diestimasi besarnya tadi, koefisiennya itu tadi. Kalau koefisiennya X, X-nya adalah dari pendapatan, Y konsumsi, koefisiennya X yang B2 tadi, itu berarti besarnya berapa harus diketahui. Jadi, karena tadi, biar tahu, oh berarti pendapatannya harus ditambah sebesar ini, biar kemudian ketika dikalikan B2, dikalikan koefisiennya, ketemunya konsumsinya nambah sekian sesuai target. Nah, itu gunanya. Salah satu guna untuk kenapa kita perlu mengestimasi besaran pengaruh itu, besaran koefisien tadi, nggak sekedar tahu oh ya pengaruhnya positif, pendapatan berpengaruh positif pada konsumsi. Itu kita tahu teorinya kayak gitu, make sense juga, tapi persisnya berapa besarannya itu perlu diketahui juga. Ya untuk motivasi kenapa sih kenapa perlu belajar interpretasi seperti itu ya. Memang tadi soalnya kalau kalau cuma kerjaan meregresinya aja udah selesai kan kita punya datanya, misal dari data makro itu kan di mana-mana di website-website BPS atau Bank Indonesia itu kan ada di regresi gini selesai udah ya. Ya kan. Tapi penelitian itu ya nggak cuma sekedar regresi cuma kayak gini aja udah selesai, udah keluar hasilnya. Tapi yang bikin panjang gitu akhirnya ya harus survei literatur gitu kan, penelitian sebelumnya, terus nanti yang ini harus diinterpretasi, nanti harus dibandingkan dengan penelitian yang lain yang mirip. Kalau ini sendiri kerannya itu simple. Makanya kemudian rumus itu sebenarnya itu tidak harus dihafalkan. Yang perlu itu adalah dipahami ya, dimengerti bagaimana cara menginterpretasinya. Tapi bagaimana menginterpretasi itu kadang-kadang sebenarnya bisa dilihat dari rumus sebenarnya ya. Itu bisa dilihat dari rumus seperti yang tadi R square tadi. Kan rumusnya tadi SSR ST. Kalau kita ya maksudnya ini mungkin malah karena kalau Anda nggak mau ngapalin rumus ya paling enggak gitu. Ya kita gunakan pemahaman kita untuk memahami, oh kenapa sih rumusnya kayak gini. Oh ternyata memang karena kita ingin tahu berapa variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen ini atau oleh regresi. Nah, pada dasarnya gitu ya, kalau kita dibalik gitu. Jadi bukan belajar rumus dulu ini. Orang yang menemukan rumus ini tujuannya adalah itu tadi yang seperti interpretasi. Jadi nggak tiba-tiba muncul gitu kan orang bikin R-square itu bukan dia bikin rumus R-square ini bukan dalam rangka iseng-iseng. Tapi tujuannya apa? Intinya dia itu ingin gimana sih cara mengukur agar kita tahu seberapa bagus regresi kita dalam menjelaskan variasi Y itu. Variasi variabel dependen. Itu tujuan kenapa ditemukan dibuat rumus ini adalah untuk karena ingin merangkum informasi tadi. Merangkum informasi seberapa besar variasi Y yang dijelaskan oleh variasi X gitu ya. Atau dijelaskan oleh regresi. Semua yang ada di kolorimetri gitu. Ada tujuan apa, ingin mendapatkan apa, dia cari metodenya, terus ya ketemu rumus macam-macam gitu. Tapi pada akhirnya yang penting itu bukan di rumusnya itu sendiri, tapi di menginterpretasikannya. Nah ini kadang nanti melaporkannya ya saya tinggal mengganti B1, B2 dengan angka yang hasil estimasi OLS tadi. Nah, biasanya yang unik nanti itu
di bawah persamaan regresinya itu dicantumkan juga standar errornya. Dan biasanya ditaruh di dalam kurung seperti ini. Kalau nggak standar error, T, nilai T. Yang paling umum kalau di ekonomi biasanya yang dilaporkan beserta koefisien adalah standar errornya. Karena pada akhirnya nilai T kan bisa didapat dari koefisien dibagi standar error ya. Kalau Anda ingat T itu cara menghitungnya yaitu koefisien dibagi standar error. Ya lihat aja ini. Koefisiennya kan 40. Standar errornya 22. 40 dibagi 22. Kita tahu angka 22 ini kan dekat dengan 20. Kalau 40 bagi 20 kan 22. Tapi ini 40 dibagi 20 kan 2. Tapi ini karena 22 jadinya lebih kecil dari 2 ya, 1,84 ini hasilnya. Sementara ini T-nya 4,2 ya hasil dari 0,128 dibagi 0,03. Itu kalau 12 dibagi 3 kan 4 ya. Ya ini lebih dikit. Nah ini T di sebenarnya ekuivalen lah mau yang dicantumkan standar errornya atau T-nya. Nah, standar error sama T ini dapat di mana? Ya di sini di hasil regresi kan biasanya kayak gini. Ya tadi yang sama seperti yang saya tampilkan ini. Nah ini lalu biasanya gitu kalau di output software statistik itu ketika melakukan regresi keluarnya gini. Pertama koefisiennya, di sampingnya ada standar errornya, terus nilai T, terus terakhir itu probabilitas. Probabilitas ini yang p-value itu. P-value itu didapat, nah ini nggak bisa langsung dihitung itu p-value, karena p-value itu pada dasarnya mencocokkan nanti nilai T dicocokkan ke tabel statistik distribusi T. Intinya ini probabilitas itu yang lebih kecil dari T itu luasan yang lebih atau kurang dari T itu kalau uji hipotesis dua sisi. Kalau Anda bingung, saya sarankan review statistik ya yang uji hipotesis ya. Terutama nanti kaitannya dengan yang p-value itu. Itu kan sebenarnya kaitannya itu terkait dengan T. Tapi intinya signifikan itu ketika p-value lebih kecil daripada alfa. Alfa itu adalah level signifikansi. Nah, kalau ini bintang itu ada bisa 1, 2, atau 3 itu tergantung dari level signifikansi yang dipakai. Kalau bintang 3 di sini dia menandakan bintang 3 itu menandakan bahwa ini bahkan lebih kecil dari 0,001 ya. Level signifikansinya 0,001. Nah, kalau nilai prediksi ini ya didapatkan dari ya memasukkan nilai X-nya ya. Jadi kita sudah dapatkan OLS-nya, koefisien-koefisiennya, koefisien dan intercept-nya sudah didapat. Lalu ya tinggal dimasukkan nilai X-nya berapa, nanti ketemu nilai prediksi. Kalau sudah ketemu nilai prediksi, bisa dihitung standar dihitung residualnya. Residual ya tadi nilai aktual dikurangi nilai prediksinya. Kalau di R ini kalau mau mendapatkan ini ya, ini disimpan dulu gitu ya. Misal regresi. Nah, kalau mau mendapatkan nilai prediksi tadi yang Y-hat itu kita pakai perintah predict. Nah, ini langsung di ini semua. Tapi ini sebenarnya bisa di ini kan ya. Jadi ini nilai prediksi, terus kita coba jejerkan ya nilainya. Kemudian datanya tadi yang variabelnya adalah petal, kan? Residualnya adalah ini kan aturan. Nah kayak gini. Ini sebenarnya didapat dari tadi ya, Y-hat itu didapat dari hasil regresi tadi yang sudah diestimasi ini.
Lalu nilai X-nya, nilai petal width dan sepal length itu dimasukkan. Jadi sepal length dikalikan dengan 0,5 sekian, ditambah petal width dikalikan 1,7 sekian, ditambah intercept-nya yang minus 1,5 sekian, dan nanti itu hasil dari perhitungan itu untuk tiap baris atau tiap observasi itu menghasilkan Y-hat. Tapi dari Y-hat itu kadang lebih besar, kadang lebih kecil daripada residual. Daripada nilai aktual. Ini kan kalau Y-hat-nya lebih besar dari nilai aktualnya, yang nilai aktual 1,3. Prediksinya 1,39. Berarti errornya 0,09. Ya, pokoknya. Lalu kalau ini Y-hat-nya 1,3, sementara nilai aktualnya 1,5, ini malah residualnya negatif. Ya kayak gini apa? Cara ini ya. Tapi saya kayaknya kebalik ini ya. Kebalik residualnya mestinya Y dikurangi Y-hat, bukan Y-hat dikurangi Y. Ya, ini cuma kebalik di sini aja ya. Atau sebenarnya ini apa? Mungkin coba dilihat ya. Bisa kalau kalau sudah untuk residual sebenarnya nggak usah dihitung manual. Kalau langsung dari hasil regresinya tadi yang reg tadi juga bisa pakai fungsi resid. Nah, kalau tadi kan yang Y-hat predict, kalau itu residual resid. Nah ini yang benar ini. Apa jadi residual itu Y dikurangi Y-hat. Makanya ini negatif, kalau tadi saya keliru, dia malah positif karena kebalik ya. Angkanya sama, cuma plus minusnya salah kebalik karena saya ngitungnya keliru tadi, mestinya Y dikurangi Y-hat, bukan Y-hat dikurangi Y. Jadi kalau Y-hat-nya lebih besar daripada Y, berarti malah residualnya negatif. Nah ini jadi Anda sebenarnya bisa gunakan apa software statistik itu untuk praktek ekonometri gitu. Ya nggak cuma ini ya, sebenarnya ya hasilnya apa, datanya kalau belum bisa dapat data real, maksudnya data yang ambil beneran buat penelitian, misal data makro atau apa, itu ya bisa juga Anda ambil, atau ya udah pakai data yang ada aja. Tadi data yang ada di R itu ada namanya Iris yang biasa kita pakai, ada empty cars. Kalau empty cars ini nggak terlalu banyak apa barisnya ya. Dia yang karakteristik tiap tipe mobil. Ada mile per gallon, silinder, horsepower. Dan ini terkait dengan scaling, data scaling. Jadi ini biasanya koefisien itu tergantung dari skala datanya ya. Jadi kalau misal kita misal bayangkan ya, misal ini penggunaan bensin gitu, konsumsi bensin itu Y, kemudian X-nya itu adalah jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, tergantung dari kita satuan jarak yang ditempuhnya itu satuannya apa, dan konsumsi bensinnya itu satuannya apa, itu koefisiennya bisa akan berbeda kan. Jadi misal konsumsinya pakai liter, tentu hasilnya akan berbeda dengan kalau konsumsinya pakai galon. Sementara kalau jarak tempuhnya kita pakai kilometer, itu akan berbeda dengan hasil koefisiennya, estimasinya bisa akan berbeda kalau kita satuannya pakai galon itu, nggak pakai galon mil ya. Jadi kalau pakai mile atau pakai kilometer itu koefisiennya akan berbeda. Tapi sebenarnya seandainya kita konversi itu nanti juga akan sama. Jadi misal ini ya, misal yang diganti adalah skala X-nya, skala variabel independennya. Jadi skalanya
Tadi yang misal dari kilometer diganti jadi mile. Nah, kalau ini kasusnya dia dibagi, berarti katakanlah dari mile ke kilometer. Kan 1 mile itu berapa kilometer? Sekitar 1,6. Jadi kalau misal awalnya gitu ya, kita dari mile ke liter apa? Jadi jarak tempuh berapa mile menjadi berapa liter bensin katakanlah ya. Nah, kalau kemudian kita ingin konversi ke kilometer kan, data yang mile tadi kita bagi dengan 1,6 ya. Nah, nanti ketemunya kalau gini, kalau kita ganti data X-nya dari mile ke kilometer dikonversi, karena ketika kita mengkonversi dibagi dengan 1,6, nanti ketemu beta 2-nya, itu beta 2 bintang, itu berbeda dengan beta 2, tapi besarnya berapa? Besarnya adalah sebesar C. Tadi pembagian C-nya berapa? Karena kita tadi membagi X awalnya yang mile itu dibagi dengan 1,6, maka beta 2 bintang, beta 2 yang baru itu, yang X-nya sudah dalam wujud kilometer, itu akan sebesar 1,6 dikalikan beta 2 yang lama, beta 2 yang tadi X-nya masih mile. Jadi pada akhirnya nanti dihitungnya ketika kita kalikan gitu, ya sama kan C. Akhirnya kalau kita lihat gini kan, sebenarnya C di sini ada C kali beta 2, dikalikan dengan X yang dibagi C. C-nya kan akhirnya saling meng-cancel kan. Saling menghapus. Ketemunya akhirnya perhitungannya akan sama dengan beta 2X itu. Ya misal tadinya angkanya ya bayangkan saja kalau misal tadinya 3,2 miles gitu. Oh ini kebalik ya. Kalau dibagi berarti malah dari kilometer ke mile ya. Ya udahlah pokoknya. Tadi ceritanya tinggal dibalik aja yang mile di kilometer. Justru malah kalau kilometer ke mile ya yang dibagi 1,6. Ya udahlah karena lagi ke contohnya seandainya tadinya angka X-nya adalah 3,2 km. Lalu dikonversi untuk jadi mile dibagi dengan 1,6 kan. Ketemunya 2 mile. Nah, katakanlah beta 2 tadinya ketika dalam kilometer itu adalah berapa lah katakanlah 5 gitu ya. Nah, kemudian karena ini dikonversi tadi dibagi dengan 1,6, maka beta 2 barunya ketika diestimasi yang dimasukkan data X berupa mile itu nanti akan ininya menjadi 1,6 dikali beta 2 tadi 5. Berarti menjadi 1,6 kali 5 8 gitu. Berarti nanti beta 2 baru koefisiennya yang baru itu akan 8. Nah, ini kalau mau dibuktikan gitu bisa otak-atik lagi. Misal ini ya, kita pakai yang empty cars ini. Diregresikan terhadap apa ya? Disp ini apa? Ya, coba aja lah. MPG. MPG kan mile per galon kan. Oh, datanya belum. Nah, ini kan ketemunya minus 17 ya. Sekarang coba MPG dibagi kalau ini dikali ya. Kalau ini kan mile per galon. Coba dikonversi menjadi kilometer per galon. Berarti dikali 1,6. Pokoknya kalau menghitung harus pakai I gitu. Nah, kalau ini kebalikannya ya.
karena ini datanya dikalikan 1,6, koefisiennya itu menjadi dibagi 1,6. Nah, ini kan bisa kelihatan nih. Tadinya koefisiennya MPG ini minus 17. Dibagi 1,6 kan jadi ketemunya sekitar 10 kan ya. Dan kalau 16 dibagi 1,6 kan 10. Tapi ini 17 jadi 10, sekian. Nah, ya ini. Dan kita lihat interceptnya tidak berubah kan. Yang berubah cuma koefisien variabel X-nya, karena tadi X-nya kita rubah dari yang MPG menjadi MPG kali 1,6. Hasilnya koefisiennya dibagi. Tapi seandainya MPG-nya ini dibagi gitu, misalnya dibagi dengan 1,7 ya. Atau berapa? Nah, ya harus berapa aja, misal dibagi 2 gitu. Nah ini, kalau variabelnya dibagi 2, maka koefisiennya akan menjadi 2 kalinya. Itu demonstrasinya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau malah variabel dependentnya y-nya yang dirubah gitu, yang di rescale gitu, diganti skalanya. Lah kalau tadi X-nya yang dibagi, sekarang Y-nya yang dibagi. Kalau Y-nya yang dibagi, maka parameternya nanti, nah ini semuanya keparuh, nggak cuma koefisiennya, tapi konstantanya juga ikut. Konstantanya adalah ikut dibagi juga. Kita kembali lagi. Misal kita malah dispnya itu yang variabel dependentnya yang dibagi. Apa yang terjadi? Nah, koefisiennya jadi separuhnya kan, aslinya kan minus 17 ini. Sekarang karena Y-nya dibagi 2, maka koefisiennya ikut dibagi 2 juga, dan interceptnya juga ikut dibagi 2 sekarang. Ini berarti kalau misal katakanlah yang variabel Y-nya tadi, yang misal tadinya galon diganti jadi liter gitu, atau sebaliknya dari liter ini jadi galon, itu harus dikonversinya dikali atau dibagi lah, nanti pasti koefisien dan interceptnya akan berubah sama gitu. Kalau di Y-nya dikali ya koefisien parameternya akan ikut dikali, kalau Y-nya dibagi sesuatu ya parameternya akan dibagi segitu juga. Kalau dua-duanya gimana ya tinggal apa? Kalau angkanya sama ya apa? Kalau angkanya sama ya berarti nanti akan tergantung gitu. Jadi kalau misal dibagi C, Y-nya dibagi C, itu kan berarti mestinya beta 2-nya sama dibagi C juga. Tapi karena X-nya dibagi C juga, beta 2-nya itu akan dikalikan C lah, ini akan tidak berubah beta 2-nya. Jadi kalau dibagi dengan angka yang sama, beta 2-nya tidak akan berubah. Tapi beta 1-nya akan berubah. Kenapa? Karena kalau tadi kan memang rumus kalau X-nya dikonversi tadi, kan beta 1-nya nggak berubah. Jadi beta 1-nya itu ikut berubah karena Y-nya tadi berubah, Y-nya di rescale, tapi dia tidak seperti beta 2, dia tidak ikut terpengaruh oleh rescale dari X-nya. Sehingga beta 1 hasil akhirnya akan ikut berubah, akan ikut dikalikan atau dibagi mengikuti Y-nya.
sementara beta 2-nya enggak. Ini kejadiannya kalau dua-duanya ikut dibagi. Nah, kapan ini terjadi itu? Biasanya itu nanti kita akan pakai itu pas ada bab-bab yang di mana kita memang mentransformasi regresi itu dengan menerapkan operasi yang sama baik buat variabel dependen maupun independen ya. Jadi sama dibagi dengan suatu angka gitu. Nah, nanti karena kita tahu seperti ini bahwa kalau dibagi dengan angka yang sama baik Y maupun X itu nanti beta 2-nya tidak akan berubah sehingga apa? Walaupun kita sudah sama-sama dibagi Y1 dengan Y dan X sama-sama dibagi angka yang sama, itu kita tahu bahwa koefisiennya X itu tidak akan berubah kan. Jadi tetap bisa kita pakai. Jadi kita tidak perlu dikonversi lagi beta 2-nya, tapi sudah bisa langsung dipakai. Lalu ini elastisitas ya. Kalau elastisitas itu kan rumusnya Anda dulu ingat di pas belajar mikro gitu, elastisitas itu ya kalau Y terhadap X gitu, itu ya berarti elastisitasnya adalah DY per DX kali X per Y. Kebetulan kalau di regresi itu, koefisien itu kan menandakan DY per DX. Ya. Jadi ini kan persamaannya awalnya kayak gini ya. Beta Y sama dengan beta 1 plus beta 2X. Sehingga kalau kita turunkan, kita DY dx itu adalah turunan Y terhadap X, itu ketemunya ya beta 2 itu. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin menghitung elastisitas, itu tinggal dikalikan dengan X per expected Y itu. Atau expected Y itu ya Y hat itu kan. Kalau elastisitas umum ya, elastisitas kan kadang ada yang berupa umum dan ada yang elastisitas di satu titik. Misal kita ada kurva demand ini, saya ada apa? Mungkin sudah belajar di mikro itu, kalau misal kurva demand itu kita bisa menghitung elastisitas keseluruhan dari kurva demand itu. So, demand itu kan biasanya kuantitas gitu, kuantitas yang diminta fungsi dari harga kan. Jadi Y-nya itu adalah kuantitas, X-nya adalah harga. Nah, kalau kita ingin menghitung elastisitas keseluruhan, berarti koefisiennya harga tadi, kan X-nya tadi harga ya, B2-nya itu, koefisiennya harga itu berapa, itu adalah unsur DY per DX-nya. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan X bar per Y bar, berarti rata-ratanya X, rata-ratanya harga berapa, dan rata-rata Y atau rata-rata kuantitasnya berapa itu kalau untuk yang fungsi permintaan. Jadi misal kayak gini, sudah ketemu regresinya 4 plus 1,5X. Lalu kita juga bisa hitung X barnya adalah 8, Y barnya adalah 10. Berarti elastisitasnya ya, satu ini koefisiennya tadi, 1,5 koefisiennya X dikalikan dengan rata-rata X dibagi rata-rata Y. Nah, ketemu 1,2. Itu kalau kita regresinya memang kuantitas terhadap harga. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah gitu ya untuk menghitung elastisitas. Itu kalau kita jadi kita bisa regresi langsung dapat elastisitas. Itu caranya adalah biar koefisien B2-nya itu sudah langsung menunjukkan elastisitas. Tidak perlu lagi ngitung dikalikan rata-rata di X dibagi rata-rata Y. Itu kalau kita pakai model yang disebut log-log. Kenapa log-log? Itu karena Y maupun X itu ditransformasi dulu, dihitung dulu logaritmanya. Nah, logaritma ini ya yang perlu diperhatikan biasanya kalau yang dipakai umumnya itu adalah bukan logaritma 10 tapi logaritma natural ln. Bahkan kalau di kayak ini di software statistik ini umumnya walaupun kita cuma menyebut log ini, itu yang dimaksud adalah
natural logaritma ya. Jadi ini sebenarnya len bukan log. Bukan, maksudnya ini bukan log 10 ya. Kalau log kan biasanya masih harus basis berapa lognya. Walaupun secara umum biasanya basis log itu 10 ya yang kita pelajari. Tapi kalau di soal statistik kayak gini termasuk di R itu kalau walaupun pakai fungsi log ini yang dihitung sebenarnya adalah logaritma natural. Jadi by default adalah natural logarithm. Kalau mau menghitung logaritma basis 10, makanya perintahnya log 10, bukan log saja. Atau disebutkan di ini tadi, log berapa, angka berapa, kemudian dengan base-nya. Jadi kalau misal kita mau ngitung apa nama anti-cars, misal kita mau menghitung masih sama ya terhadap MPG, tapi kita ingin langsung ketemu itunya tadi elastisitasnya, kita pakai log log Y dengan log X. Oh, nah, kan beda kan ininya 1,79. Padahal kalau itu minus 17,43. Jadi ini secara arah masih sama ya. Bahwa pengaruhnya negatif MPG terhadap DISP ini arahnya masih sama negatif, tapi koefisiennya udah berbeda. Dan koefisiennya ini itu kalau pakai log ini dia sudah menunjukkan elastisitas. Jadi kalau formatnya kayak gini itu bacanya adalah seperti baca elastisitas. Jadi ketika MPG mile per galon ini meningkat sebesar 1%, maka DISP ini apapun itu artinya saya nggak tahu apa variabel apa ini itu akan kemudian karena ini negatif berarti pengaruhnya kan turun apa kebalikannya berarti ketika MPG meningkat sebesar 1%, DISP ini akan turun sebesar 1, sebesar 179% sebenarnya. Jadi ini satu tidak dibaca langsung. Sebentar. Oh, kalau persen, iya enggak 179. Iya 1,79%. Enggak. Satu. Iya ya, kalau ini langsung dibacanya seperti angkanya, cuma kita ini kan berapa persen ini kenaikan. Jadi kalau log ini sudah langsung, jadi bukan bertambah sekian unit, tapi bertambah sekian persen. Dari misal naiknya berapa persen, misal naiknya 10%. Nah, berarti tinggal dikalikan dengan koefisiennya ya sekian persen juga. Nah kalau persen tuh bedanya apa ini? Ya persen tuh berarti relatif terhadap X-nya ya. Jadi tergantung X-nya berapa. Maksudnya ketika X-nya 1000 dengan X-nya 10.000 itu kan 1%-nya juga berbeda gitu kan. 1000 1%-nya 10. 10.000 1%-nya 100. Jadi nah, kapan ini dipakai gitu ya? Itu ketika memang terutama biasanya kalau ya lebih make sense untuk ketika hubungan variabel itu memang kayak cenderung di yang elastisitasnya ya. Misal apa ya? Ya misal pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan atau uang beredar gitu. Pertumbuhan uang beredar. Itu lebih make sense untuk pakai elastisitas. Jadi kalau misal uang beredar tumbuh sekian persen,
pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sekian persen. Lebih make sense kalau pakai yang elastisitas ini, Pak. Soalnya kalau pakai unit agak susah ya, mungkin walaupun ya bisa saja, tapi kita cenderung ini karena kalau unit nanti kan tergantung ini ya. Bayangkan saja ya, misal yang mata uangnya dolar dengan mata uangnya rupiah kayak gitu kan sudah beda gitu. Dan tergantung dari levelnya itu uang beredarnya awalnya berapa. Lah kalau misal uang kayak di Zimbabwe itu uang beredarnya mungkin yang dulu sekarang mungkin udah berubah jadi dolar ya. Kalau yang aslinya Zimbabwe kan sudah kayak nggak bernilai tuh. Jadi misal nambah 1 triliun di Zimbabwe itu kayak nggak seberapa dibandingkan ini di tempat lain kan. Tapi kalau kita memprediksinya melakukan regresinya pakai elastisitas, pakai persen, yang kita dapatkan, misal kita regresinya seluruh dunia melibatkan berbagai negara ya, termasuk Zimbabwe. Gitu. Ya hasilnya itu nanti masih bisa diterapkan ke masing-masing negara, walaupun kayak Zimbabwe yang mata uangnya sudah sampai triliunan sekalipun gitu ya, miliar atau juta triliun kayak gitu, tetap bisa dipakai gitu karena pakai persen kan. Kalau persen kan netral, mau unitnya pakai apa gitu, mau pakai kilometer, pakai apa gitu. Intinya ya berapa persen kenaikan. Jadi netral terhadap unit yang digunakan kalau sudah elastisitas. Ya. Nah, multiple regression ini berarti kalau variabelnya lebih dari satu variabel independennya. Nah, interpretasinya ya mirip sebenarnya dengan cuma satu variabel, itu ya intinya berapa banyak Y berubah ketika X berubah sebesar 1 unit. Itu kalau yang sama-sama linear ya, yang Y maupun X itu yang bukan yang log gitu, belum nggak di log. Jadi kalau X-nya bertambah 1 unit, Y-nya akan bertambah sebesar beta unit. Beta 2, beta 3 itu untuk masing-masing X-nya. Nah, cuma biasanya interpretasinya itu ditambah satu hal lagi kalau kemudian X-nya ada lebih dari satu, biasanya kita mengatakan bahwa Y akan berubah sebesar, jadi ketika X bertambah 1 unit, Y akan berubah sebesar beta 3 unit jika atau biasanya langsung saja sih ceteris paribus gitu ya. Ceteris paribus jika variabel yang lain konstan. Jadi jika X2 konstan, kalau variabelnya ada 3 ya berarti yang X lain konstan, tapi X yang katakanlah X3-nya berubah, maka Y-nya berubah sebesar beta 3. Kenapa kita pakai regresi berganda atau multiple regression ini? Ini diperlukan gitu ya. Ketika pertama sih mungkin kita tertarik terhadap pengaruh lebih dari satu variabel. Atau kadang-kadang kita sebenarnya cuma tertarik kepada salah satunya saja. Tapi kenapa kita masih tetap memasukkan variabel yang lain? Itu fungsinya sebenarnya ada 2 sih. Tapi yang lebih penting itu adalah untuk mencegah adanya bias nanti. Seandainya kemudian X yang lain itu juga ikut berpengaruh terhadap Y gitu, maka kita bisa kemudian mencegah adanya bias kepada koefisien variabel yang ingin kita lihat, yang ingin kita teliti. Misal kita ingin tahu tadi kalau ini output terhadap regresi output terhadap labor dan kapital. Kalau kita cuma meregresi output terhadap labor, nggak memasukkan capital, nah ini bisa bias gitu. Beta 3-nya itu yang koefisiennya labor itu bisa bias kalau ternyata sebenarnya ada hubungan antara capital dengan labor. Sebenarnya kita belum membahas sampai itu sih kalau yang. Tapi ini sebenarnya ya saat yang tepat juga sih. Jadi gambarannya kayak gini.
kayaknya saya kemarin sempat mencontohkan yang soal itu ya, pengaruh jumlah kelas, pengaruh jumlah siswa di kelas atau ukuran kelas gitu ya. Jadi disebut ukuran kelas itu berapa banyak siswa dalam satu kelas ya. Atau bisa juga rasio guru murid guru gitu terhadap prestasi, katakanlah terhadap nilai ujian. Nah, kemarin kan saya sempat sampaikan soal ada kemungkinan confounding kan. Confounding ya ini yang faktor perancu itu yang kemudian bisa membuat rancu adalah ternyata sebenarnya bukan hanya ukuran kelas yang menentukan ini, tapi kemudian ukuran kelas kadang-kadang juga berkorelasi dengan faktor lain yang juga mempengaruhi outcome yang mempengaruhi Y-nya. Misal tadi ukuran kelas tadi ternyata berkorelasi dengan tingkat pendapatan orang tua gitu atau kemudian ya gitulah taraf ekonomi keluarga. Karena ya tadi sekolah yang bagus gitu kan cenderung yang kemudian rasio guru muridnya itu pokoknya murid kecil gitu ya, murid satu guru cuma menangani sekian murid mungkin 5 10 gitu. Itu yang rasio-rasio murid gurunya kecil atau ukuran kelasnya kecil itu adalah sekolah-sekolah yang mahal gitu sehingga kemudian yang bisa didatangi oleh yang orang keluarganya relatif berada ya. Nah, seandainya kita tidak kontrol itu faktor confounding-nya tadi, jadi kita cuma langsung regresi nilai ujian terhadap ukuran kelas. Kita dapat koefisiennya itu. Mungkin koefisiennya mungkin besar. Oh, pengaruhnya sangat besar. Ukuran kelas, pengaruh ukuran kelas terhadap nilai ujian itu misalkan kita kumpulkan tuh ada sekolah yang ukuran kelasnya besar, ada yang ukuran kelasnya kecil. Oh, ternyata kalau ukuran kelasnya makin besar, itu nilai ujiannya semakin jelek, semakin rendah gitu. Nah, cuma ya tadi kita tahu sebenarnya yang mempengaruhi nilai ujian itu bukan sekedar ukuran kelas saja, tapi sebenarnya pendapatan orang tua yang berkorelasi dengan ukuran kelas katanya. Sehingga kalau kita tidak kontrol itu sebenarnya kelihatan pengaruh ukuran kelas yang besar itu datang karena dia mengcapture gitu, menangkap pengaruh pengaruh pendapatan orang tua tadi itu ditangkap oleh ini. Ya mungkin sebenarnya mungkin kan ada yang protes, kan bukan pendapatan orang tua yang menentukan anak itu eh, kinerjanya bagus atau enggak. Ya mungkin enggak secara langsung itu, mungkin bukan secara pendapatan. Walaupun bisa jadi pendapatan juga ini ya, misal karena pendapatan tadi bisa mungkin anaknya dilesin juga, mungkin buku-bukunya lebih lengkap segala macam gitu ya. Nah, tapi juga mungkin ada nanti kaitannya dengan yang lain, misal pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua bisa jadi juga kayak gitu. Nanti pendidikan orang tua bisa jadi karena pendapatannya lebih besar sehingga masuk ke sekolah yang ukuran kelasnya kecil, atau karena orang tuanya berpendidikan, dia tahu bahwa ukuran kelas kecil itu akan kemudian membuat anak belajar lebih bagus karena perhatian guru lebih besar gitu. Maka sehingga mereka memilih gitu. Satu orang tuanya yang pendidikan itu kemudian mereka memilih-milih sekolah yang ukuran kelasnya tidak terlalu besar. Tapi kembali lagi akhirnya koefisien ukuran kelas itu kembali lagi mengcapture faktor lain. Karena sebenarnya orang tua yang berpendidikan itu pengaruhnya bukan sekedar soal mencari ukuran kelas yang ukurannya kecil saja, tapi juga karena pendidikannya lebih tinggi, mereka juga di rumah bisa ngajari, bisa mendampingi dan mengajari lebih baik dibanding yang orang tua yang pendidikannya lebih rendah. Nah, faktor-faktor tadi yang terkait tadi itu kalau kita ingin agar itu tidak mempengaruhi koefisiennya ukuran kelas, koefisiennya ukuran kelas itu betul-betul hanya mengukur efek dari ukuran kelas saja, tidak kemudian menangkap pengaruh-pengaruh dari tingkat pendapatan orang tua, dari pendidikan orang tua. Ya caranya dengan mengontrol
variabel-variabel itu dengan cara memasukkan variabel-variabel tadi ke dalam regresi. Jadi selain ukuran kelas, X-nya, itu kita tambahkan X yang lain lagi. Pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, segala macam X yang kemungkinan ikut berpengaruh terhadap kinerja siswa gitu, terhadap nilai ujian itu dimasukkan juga. Mungkin nanti ada pendidikan guru segala macam, kalau selama bisa didapatkan gitu ya, selama datanya memang tersedia, ya kenapa enggak ikut dimasukkan ya. Nah ini jadi X-nya bisa banyak ya, bukan cuma 2, 3, bisa tergantung data. Pada akhirnya persoalannya di keterbatasan di data. Belum tentu datanya ada untuk memasukkan semua variabel-variabel kontrol tadi. Itu istilahnya itu variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang sebenarnya bukan variabel utama yang ingin kita teliti. Tadi kan penelitiannya adalah tentang pengaruh ukuran kelas terhadap prestasi siswa. Nah, yang selainnya yang pendapatan orang tua, pendidikan guru, apalagi itu istilahnya variabel kontrol. Karena tadi sekedar untuk memastikan bahwa estimasi koefisien terhadap ukuran kelas tadi tidak mengcapture, tidak menangkap pengaruh dari variabel-variabel confounding itu, yang faktor perancu itu. Itu istilahnya variabel kontrol. Nah, kalau kayak gitu nanti ya yang perlu dihindari ketika melaporkan tuh, kalau namanya variabel kontrol kita tidak perlu membahas koefisien masing-masing variabel kontrol. Mau kita masukkan variabel kontrolnya 5, 10, 20 berapapun gitu ya. Itu enggak kemudian karena mereka dimasukkan regresi harus kita bahas satu persatu interpretasi koefisiennya, enggak perlu. Kita cukup fokus yang diinterpretasi itu hanya variabel yang jadi ketertarikan kita, yang menjadi topik penelitian kita. Jadi cukup fokus terhadap tadi bagaimana pengaruh ukuran kelas terhadap prestasi siswa. Nah, sisanya nggak penting. Jadi kadang-kadang bahkan di laporan ya, di tabel regresi yang melaporkan itu bahkan yang variabel kontrol tadi bisa saja kita skip gitu, nggak perlu dimasukkan di tabel, tapi dikasih keterangan bahwa regresi ini mengontrol variabel ini tadi, yang pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, guru apa disebutkan ya, ada keterangannya biar orang tahu, oh ini ternyata regresinya bukan cuma terhadap ukuran kelas tapi juga ada yang lain-lain. Tapi dan mereka maklum bahwa itu tidak ikut dilaporkan di tabel karena ya yang lain itu fungsinya hanya sebagai kontrol saja. Nah, kalau estimasinya ini rumusnya sebenarnya hampir mirip ya, agak lebih rumit dikit ya. Nggak usah dihafalin. Yang penting tadi interpretasinya kan mirip. Kalau X bertambah 1 unit, Y bertambah sebesar B, atau koefisiennya tadi. Nah, UJT T berapa, itu yang di sini. Jadi alfa itu luasan yang berada di area yang dibatasi oleh nilai T itu. Alfa atau probabilitas value. Kalau alfa itu berarti yang kaitannya dengan garisnya itu T-nya, batasnya itu adalah T yang critical T. Tapi kalau probability value itu terkait dengan area yang dibatasi oleh T yang dihitung. Jadi berdasarkan ngitungnya yang B3 dibagi dengan standar errornya, ketemunya berapa, itu nanti area yang dibatasi oleh T itu yang disebut dengan probability value. Nah, ini tinggal dibandingkan p-value-nya lebih kecil atau lebih besar daripada alfa. Kalau signifikan berarti harusnya p-value-nya lebih kecil dari alfa. Karena apa? Kalau p-value lebih kecil dari alfa itu artinya dia arsirannya lebih kecil daripada alfa ini, berarti T-nya akan lebih besar daripada nilai kritis. Kan berarti sama aja. Jadi bahwa T lebih besar daripada nilai kritis itu sama aja dengan p-value yang lebih kecil dari alfa. Uji satu sisi dengan uji dua sisi. Yang sering dipakai kalau p-value yang ada di laporan regresi itu biasanya uji dua sisi, karena hipotesisnya kan sama dengan nol. Berarti hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan nol, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Goodness of it masih sama,
Nah, ini paling tambahnya adalah yang adjusted R-square ini. Tadi kan kalau kita tadi lihat di output regresi tadi. Nah, yang ini kan selainnya ini ada R-square, ada adjusted R-square. Ini gunanya buat apa? Itu ini. Jadi pada intinya adalah R-square itu cenderung akan selalu lebih tinggi kalau X-nya kita tambah. Jadi karena kan tadi kan R-square itu variasi Y yang dijelaskan oleh variasi oleh ini ya yang regresi. Jadi oleh semua variabel yang ada di regresi. Nah, artinya apa? Kalau semakin banyak variabel yang dimasukkan di regresi, pasti tentu saja variasi Y akan cenderung menjadi lebih besar. Gitu. Yang maksudnya variasi Y yang dijelaskan akan menjadi lebih besar. Gitu. Nah, tapi kemudian padahal belum tentu itu variabel yang dimasukkan bisa jadi sebenarnya efeknya kecil, maksudnya dia tidak banyak menambah penjelasan. Nah, nanti masalahnya adalah dia akan mengurangi namanya degrees of freedom. Jadi semakin banyak variabel yang dilibatkan itu akan mengurangi degrees of freedom. Nah, fungsi dari adjusted R-square ini adalah dia kayak memberikan penalti gitu, terhadap kalau kita memasukkan variabel yang sebenarnya tidak banyak menjelaskan variasi Y. Jadi mungkin kita kalau misal kayak tadi yang terkait dengan skor sis ujian gitu. Misal kita memasukkan variabel katakanlah luas bangunan sekolah gitu. Nah, itu kan sebenarnya mungkin nggak ngefek banyak gitu. Kalaupun kelihatan kayak ada efeknya, itu mungkin kalau kita cuma regresi sendiri gitu ya, nggak memasukkan variabel kontrol yang lain yang sebenarnya lebih menjelaskan, itu mungkin kelihatan ada efeknya kalau kita katakanlah cuma masukin satu variabel itu saja, luas bangunan sekolah gitu. Nah, kenapa masih ada koefisiennya masih lumayan besar, misal masih signifikan? Karena tadi yang disebut bias tadi, karena kita tidak mengontrol variabel lain, dia mengcapture pengaruh variabel lain. Karena variabel yang lain itu punya korelasi terhadap variabel itu. Misal tadi luas bangunan sekolah bisa jadi kan berkorelasi dengan ukuran kelas gitu kan. Ukuran dari sisi jumlah siswa di kelas. Mungkin kan kalau luas bangunannya besar, kemudian kemudian jumlah siswa yang sama tapi jumlah kelasnya lebih banyak karena satu kelas cuma diisi sedikit siswa. Atau luas bangunan sekolah itu juga terkait dengan kualitas sekolah itu secara keseluruhan karena bayarannya lebih mahal gitu. Kemudian nanti ada kaitannya lagi dengan pendidikan orang tua lah, dengan pendidikan guru segala macam ya. Jadi mungkin karena itu sekolah favorit, luas bangunannya besar. Nah, sebenarnya yang ngaruh itu bukan luas bangunannya, tapi kualitas gurunya, tingkat pendidikan gurunya. Tapi kalau tingkat pendidikan gurunya nggak ikut dimasukkan, akhirnya seakan-akan koefisiennya itu jadi besar, kayaknya pengaruhnya besar. Tapi begitu kita masukkan variabel lain, misal kita masukkan variabel tingkat pendidikan guru, itu koefisiennya akan berkurang. Jadi pengaruhnya akan berkurang. Nah, kalau kita sudah masukkan yang lain-lain yang penting-penting sudah dimasukkan gitu ya. Pendidikan guru dimasukkan, pendidikan orang tua sudah dimasukkan, ukuran kelas sudah dimasukkan. Kita masih tambahkan luas bangunan yang sebenarnya ngaruhnya nggak banyak. Itu kalau ke R-square-nya masih nambah jadi lebih besar lagi R-square-nya. Tapi adjusted R-square-nya bisa jadi akan turun malah. Karena tadi adjusted R-square itu memberikan penalti terhadap penambahan variabel yang kontribusi menjelaskan variasinya itu kecil. Fungsi kenapa ada adjusted R-square kayak gitu. Jadi terutama kalau kita ingin membandingkan beberapa model gitu ya. Terus kemudian kita mau memilih mau pakai yang mana, variabel apa yang dimasukkan. Itu nggak bisa cuma dari R-square saja, karena ada kecenderungan tadi R-square akan cenderung lebih besar ketika variabelnya yang dimasukkan lebih banyak. Padahal bisa jadi variabel tambahan yang dimasukkan itu bisa jadi sebenarnya kemampuan menjelaskannya itu
nggak banyak gitu. Kalau pakai adjusted R-square kita tahu, oh ini ternyata malah turun ketika ditambah variabel ini, adjusted R-square-nya, oh berarti nggak usah dipakai saja yang variabel itu. Tapi itu harus tetap dilandasi dengan pengetahuan bahwa variabel itu memang betul-betul tidak penting gitu ya. Jangan sampai udah variabel penting tapi hanya karena tadi adjusted R-square kelihatannya turun terus tidak kita masukkan ya. Jadi kadang-kadang walaupun kayak modeling kayak gitu ini pemilihannya tidak murni hanya berdasar ukuran-ukuran statistik gitu. Tapi kita tetap perlu secara reasoningnya, secara intuisinya, secara teori itu mana variabel yang penting untuk dimasukkan itu tetap perlu jadi pertimbangan. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini penting nggak ya, apa? Ya nggak penting, tapi siapa tahu pengaruh besar atau apa, terus nah itu mungkin dibantu dengan melihat statistiknya gitu. Kalau multiple regression itu biasanya jadi ada tambahan yang disebut dengan uji F atau F-test. Ini kalau kita lihat di sini ada F statistik. Nah, ini yang F-test ini sama ya. Apa fungsinya F-test ini? Itu adalah kita untuk melakukan apa yang disebut dengan joint hypothesis. Jadi kalau tadi uji statistik T itu kan kita satu persatu tiap koefisien kita hitung statistik T-nya kan. Kalau beta 2 ya berarti statistik T-nya beta 2 dibagi dengan standar errornya beta 2. Beta 3 ya berarti T statistiknya beta 3 dibagi standar error beta 3. Tapi kita cuma menguji signifikansi koefisien variabel itu satu persatu. Nah, kalau F-test ini, yang kita uji adalah secara keseluruhan, itu bareng-bareng, terutama yang ini ya, sebentar, yang dilakukan ini adalah joint hypothesis untuk variabel ketika lebih dari satu, itu ya kemudian apakah koefisien dari dua variabel atau berapapun variabel yang dimasukkan, apakah semua koefisiennya sama dengan 0? Nah, itu intinya itu kalau F statistik yang dilaporkan di sini. Walaupun sebenarnya F statistik nggak hanya itu ya, nggak hanya untuk join intinya di F statistik itu bisa untuk join hypothesis, tapi tidak harus keseluruhan variabel. Tapi kalau yang dilaporkan bersama dengan hasil regresi ini adalah yang tadi, yang untuk join hypothesis semua variabel. Nah, saya jelaskan dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat intinya F statistik itu ini dilihat dari rumusnya itu ada yang disebut dengan SSE restricted dengan yang unrestricted. Bedanya apa? Yang unrestricted itu ya udah sama, ini full regresinya, ini yang disebut unrestricted. Apa yang disebut dengan restricted itu yang kita batasi, bahwa misal kita restriksi bahwa salah satu koefisien itu 0. Jadi kalau kita restriksi seperti ini, sebenarnya kita sama seperti menguji hipotesis beta 2 sama dengan 0. Kalau kita restriksi seperti ini, maka kita run regresi yang dimana kita tidak masukkan X2 karena kita restriksi. Oh, karena beta 2 itu sama dengan 0. Kita restriksi bahwa nilai koefisien ini adalah 0. Koefisien beta 2. Maka kita regresi Y cuma terhadap X3 dan X4, X2-nya nggak dimasukkan di regresi. Nah, itu nanti ketemu kita hitung SSE-nya. Itu SSE-nya adalah SSE yang restricted. Nah, dikurangi yang unrestricted. Ini kita harus menghitung itulah. Nanti kalau terlalu ini rumusnya kesusahan ya, ini bukan pada rumusnya, tapi ininya kita kayak membandingkan antara SSE yang restricted yang tadi kita regresikan tidak melibatkan X2 karena kita asumsikan ya kita restriksi beta 2-nya sama 0 dibandingkan dengan SSE yang dari full regresinya yang semua X dimasukkan karena kita tidak merestriksi bahwa salah satu koefisiennya sama dengan 0. Nah, ketika dibandingkan ini, nah F itu intinya
melihat perbandingannya itu. Nah ini kalau kenapa restricted dikurangi unrestricted, kenapa nggak sebaliknya? Itu karena kalau kita restriksi itu biasanya SSE-nya itu akan lebih besar. Ya, kalau ingat ini SSE kan standar sum of square error ya, yang residual kan. Nah, kembali lagi kalau X-nya lebih sedikit, kalau kita restriksi salah satu X itu 0. Nah, kan berarti X-nya bukan 3, tapi bukan tidak ada 3 independennya, tapi cuma ada 2. Seperti saya yang jelaskan tadi, kalau kita nambah X itu kan cenderung R-square-nya lebih besar, karena cenderung akan menjelaskan lebih banyak variasi. Nah, kalau X-nya tadi karena ada restriksi itu tadi tidak untuk yang regresi yang restricted kita tidak memasukkan salah satu X, itu kan berarti errornya akan semakin besar itu karena semakin sedikit variasi yang dijelaskan. Nah, artinya SSE restricted itu akan lebih besar daripada yang unrestricted. Nah, ini tinggal dibandingkan berapa selisihnya ini, selisih sum square error-nya itu jika dibandingkan dengan SSE-nya. Kalau kemudian semakin besar rasionya ini yang disebut dengan nilai statistik F. Intinya kalau semakin besar berarti semakin signifikanlah X itu dalam menjelaskan variasi Y. Nah, ini berarti hasilnya itu akan cenderung signifikan. Nah, cuma gini, kalau kita cuma uji F itu hanya yang restricted itu cuma restriksi satu koefisien saja, jadinya fungsinya hampir sama dengan uji T kan. Uji T kan tadinya cuma untuk menguji satu koefisien. Nah, dan kenyataannya memang seperti itu. Bahwa kalau cuma cuma merestriksi satu koefisien saja, itu nilai F itu akan sama dengan T square, sama dengan statistik T-nya. Jadi statistik T-nya minus 2,081, kita akan temukan F-nya itu ini dikuadratkan, ketemu 4,33. Nah, tapi kemudian F-test itu bisa lebih dari satu parameter gitu, bisa ini beta 2 dan beta 4. Berarti kalau gitu SSE restricted itu didapatkan dari meregresi hanya terhadap X3. Karena tadi kan beta 2 dan beta 4 kan diasumsikan 0 kan. Berarti cuma yang ada pengaruhnya dianggap cuma X3, Y di regresi terhadap X3 saja, ketemu SSE-nya itu yang SSE restricted, balik lagi SSE unrestricted-nya yang keseluruhan, nanti ketemu F-nya berapa. Nah, kalau yang F-test lah, ini F-test yang entire equation, itu berarti semuanya, semua parameternya yang ya kecuali yang intercept ya. Jadi semua parameter X, semua koefisien X itu diuji apakah dia sama dengan 0 secara bersamaan. Artinya ini kayak kita sedang menguji apakah sama sekali tidak ada sama sekali X yang kita masukkan di regresi itu tidak bisa menjelaskan Y. Nah, kalau ini nanti F-nya itu yang ketemunya adalah ini, yang dilaporkan bersama dengan regresi biasanya adalah yang dimaksud adalah statistik F untuk keseluruhan persamaan, di mana menguji bahwa koefisiennya X1, X2, sampai X berapapun itu apakah semuanya sama dengan 0 secara bersamaan. Kenapa tidak cukup dengan lihat T saja? Nah ini kadang-kadang gitu ya, karena masalah-masalah misal jumlah observasi terlalu kecil atau apa, kadang-kadang itu ketika kita uji T itu nggak ada yang signifikan gitu. Tapi walaupun tidak ada yang signifikan di masing-masing koefisien, bisa jadi masih ada kemungkinan ketika kita join hipotesis pakai statistik F, ternyata masih signifikan gitu. Jadi maksudnya kita tidak kemudian mengatakan, oh berarti ini nggak ada gunanya sama sekali gitu, karena tidak ada koefisiennya yang signifikan. Enggak seperti itu. Masih bisa jadi walaupun secara individual variabelnya
koefisiennya tidak signifikan, bisa jadi join hipotesisnya efek statistiknya itu masih signifikan. Ini nanti dilihatnya di sini. Nah, p-value-nya ini lebih kecil atau lebih besar daripada alfa. Ya. Nah, saya kira ini yang untuk materi teorinya ya. Ada pertanyaan? Ya, waktunya tinggal dikit buat agak susah untuk prakteknya kalau tidak sisa waktunya. Tapi teorinya ini penting soalnya kalau ya tadi karena Anda perlu bisa menginterpretasi statistik-statistik yang ada di regresi itu, di hasil regresi. Tadi kan sudah menjelaskan apa saja saya. Interpretasi koefisien udah, value-nya udah kan, hipotesis, F statistik udah, R-square udah, adjusted R-square udah, p-value udah. Tapi ini hampir semuanya udah saya jelaskan. Jadi Anda mestinya ketika melihat hasil regresi kayak gini sudah bisa menginterpretasi secara lengkap ya.